Kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir di bab pertama ini, yaitu menyangkut masalah yang melibatkan persamaan dan ketidaksamaan linear. Dalam hal ini saya akan memberi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear, baik yang biasa maupun dengan ada hubungannya dengan nilai mutlak. Nah, kita masuk yang ke persamaan. Persamaan yang biasa dulu kita gunakan, nanti kita coba persamaan yang ada kaitannya dengan nilai mutlak. Perhatikan contoh yang pertama. Andika membeli sepasang sepatu, ia mendapat diskon 20%. Ia harus membayar Rp108.000. Tentukan harga normal sepatu tersebut. Nah, kita misalkan ya. Misal, harga normal itu adalah X. Maka karena diskonnya, kita lihat diskonnya berapa. Diskon katanya 20%. Sama dengan 20% dari harga normal atau 0,2 kali X ya. Oke, sudah. Maka yang harus dibayar apa? Harus dibayar itu sama dengan X harga normal dikurang diskonnya. Itu sama saja dengan 0,8 kali X. Itu nilainya berapa? 108.000 ya. Kalau demikian X-nya adalah 108.000 dibagi dengan 0,8. Hasilnya itu adalah 135.000. Harga normalnya adalah Rp135.000 ya. Ini adalah harga normal. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan sama dengan 276. Carilah bilangan-bilangan tersebut. N itu adalah asli, maka bilangan ganjil itu sama saja bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Sama dengan 2N kurang 1. Nah, kita coba. Kalau N-nya 1, 2 kali 1 kan 1, kurang 1 adalah 1. 2 kali 2, 4, kurang 1, 3, dan seterusnya ya. Jadi rumus bilangan ganjil adalah 2N kurang 1. Nah, misalnya bilangan pertamanya itu adalah sama dengan 2N min 1. Maka bilangan pertama ya. Bilangan kedua, karena berurutan ya, berarti N-nya bertambah 1. Kurang 1, kalau kita sederhanakan ini jadinya 2N tambah 2 dikurang 1, 2N tambah 1 ya, sama ya. Misalnya bilangan pertamanya itu kita ambil N-nya sama dengan 3, 2 kali 3 kan 6, 6 kurang 1, 5. Kemudian bilangan yang kedua 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, kan berurutan ya, 5 dan 7 adalah berurutan. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan, katanya jumlah dua bilangan berurutan sama dengan 276. Nah, kita hitung. Bilangan pertamanya tadi 2N min 1 ditambah 2N plus 1 itu sama dengan 276. Ini N-nya 2N tambah 2N kan 4N. Sedangkan min 1 tambah 1 adalah 0, jadi 276. Berarti N di sini adalah 276 bagi 4. Hasilnya sama dengan 69 ya. Oke ya, sudah ketemu N-nya. Maka bilangan pertama siapa? Bilangan pertama tadi adalah 2N kurang 1. Kita cek dulu. Berarti 2 kali 69 dikurang 1, itu nilainya adalah 137 ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang bilangan yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, itu 2N ditambah 1. Berarti 2 kali 69 ditambah 1. 2 kali 69 itu adalah 138 ditambah 1 berarti 139. Nah, kalau kita mau tesnya aja, jadi di bilangan yang pertama ini, yang kedua adalah 137, yang kedua adalah 139. Kalau kita jumlahkan, ini sama saja dengan 6 ya. 7 tambah 9, 16, dan 1, 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7, 1 tambah 1, 2 ya, pas ya. 2, 7, 9. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kedua, yaitu persamaan yang melibatkan harga mutlak. Sungai Barito meluap pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Debit air pada cuaca normal adalah 135
meter kubik per detik. Perubahan debit air pada cuaca tidak normal adalah 45 meter kubik per detik. Nah, di sini yang tidak normal itu maksudnya adalah penghujan maupun kekeringan. Nah, tentukan peningkatan maksimum debit air. Yang B-nya penurunan minimum debit air. Nah, kita perhatikan ya, ini sebenarnya nilai mutlak ya. Misalnya X min 135 itu perubahannya berapa? 45. Harga mutlak ini ada dua versi. X min 135 itu bisa jadi bernilai X min 135 jika X min 135-nya apa? Lebih dari 0 atau X lebih dari 135. Bisa jadi, ini sama ya, apa? Min X min 135 itu jika X-nya kurang dari 135. Oke ya. Nah, kalau kita cari nilainya, yang pertama adalah apa? Yang pertama, X min 135 itu nilainya adalah 45. Kalau demikian, debit airnya adalah 45 ditambah 135. Kalau kita lihat hasilnya adalah ujungnya 0 dan 1 ya. 180 meter kubik per detik. Nah, kalau kita ambil yang ini, berarti min X plus 135 ya, sama aja ini min ya, sama dengan 45, atau misalnya 135 dikurang X itu adalah 45. Kalau demikian, X-nya itu supaya 45 berarti dikurang 90 ya. 90 meter kubik per detik. Artinya yang A, peningkatan maksimum debit air sungai itu adalah 180 meter kubik per detik. Dan yang B, penurunan minimum debit air sama dengan 90 meter kubik per detik. Oke ya, ini jawabannya. Pertidaksamaan biasa, di sini ada sebuah contoh. Pak Sarip membeli sebuah mobil bekas. Oke ya, Pak Sarip membeli sebuah mobil bekas. Kemudian mobil tersebut dijualnya kembali dan dia mengharapkan laba tidak kurang dari 25% dari harga pembelian. Yang pertama, tentukan nilai batas harga jual ya mobil tersebut dan tentukan harga jual terendah. Untuk kita sebut ya, misal keuntungannya ya. Misal keuntungan itu kita nyatakan dengan X ya. Kita nyatakan dalam X. Maka kita tahu bahwa apa? X itu harus lebih dari atau minimal sama dari 25% dari harga mobil sendiri. Ya, sudah ya. Nah, harga beli ya. Jadi 25% dari harga beli. Itu keuntungan. Kalau kita nyatakan kembali 25% dari 74 juta itu sama saja dengan 18.500.000. Oke ya, sudah. Jadi dia mengharapkan keuntungan minimal 18.500.000, bahkan keinginannya untuk lebih dari 18.500.000. Nah, sekarang kita ingat apa rumus harga jual? Harga jual itu sama saja apa? Harga beli ditambah untung. Nah, kita nyatakan harga jualnya dalam bentuk J ya, simbol J. Nah, kita ingat bahwa itu sama saja berapa? Harga belinya berapa? Saya tulis di sini. Harga belinya adalah 74 juta ditambah untungnya adalah X ya. Nah, karena X itu lebih dari 18.500.000, maka 74 juta ditambah X itu harus lebih dari 74
juta ditambah untung minimal tadi ya. Sehingga kita ingat ini apa namanya tadi? Ini namanya harga jual. Jadi jualnya itu harus lebih dari, kalau kita hitung 74 tambah 18.500.000 itu adalah 92.500.000. Batasnya ya. Batasnya ini. Jadi batasnya paling rendah adalah 92.500.000. Jadi batasnya adalah jualnya harus lebih atau minimal sama dengan 92.500.000. Nah, yang terendah apa? Ini jawaban yang A ya, batasnya. Yang B, tentukan harga jual terendah. Harga jual terendah otomatis apa? Harga jual terendah itu sama saja dengan apa? 92.500.000. Nah, ini harga jual terendah. Karena dia mengharapkan harga jual itu adalah lebih dari atau sama dengan 92.500.000. Oke ya. Gampang ya, sudah ya. Nah, sekarang yang soal yang ada hubungannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Coba kita perhatikan. Seorang bayi lahir prematur dengan berat 2.250 gram. Untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, maka bayi tersebut dirawat dalam inkubator yang memiliki suhu 30 derajat hingga 35 derajat ya, selama 3 hari. Jika berat badan antara 2.100 gram sampai 2.500 gram, maka suhu inkubator dipertahankan pada suhu 32 derajat Celcius. Karena pengaruh suhu ruangan, maka mempengaruhi juga suhu inkubator. Penyimpangannya adalah 0,3 derajat Celcius. Tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, kita tahu ya, ini ada hubungannya dengan apa? Dengan pertidaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak T kurang dari 32 derajat itu tidak boleh lebih dari penyimpangan ya, 3 derajat Celcius ya. 0,3 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau kita kerjakan ini, kita ada beberapa cara ya kemarin untuk mengerjakan nilai mutlak seperti ini. Tapi kita gunakan dengan apa? Aturan bahwa harga X kurang dari A atau sama dengan A itu sama saja apa? A-nya berada di, X-nya berada di antara min A dan A ya. Sama ya. Nah ini pun bisa kita nyatakan ya. Maka ini sama saja T min 32. Berada antara 0,3 derajat dan min 0,3 derajat. Nah, kalau kita kerjakan, kita tambahkan ketiga ruasnya dengan 32. Ini jadinya min 0,3 derajat. T min 32 ditambah 32 derajat sama saja dengan T. Kembali T ya. Dan kurang dari atau sama dengan 0,3 derajat ditambah 32 derajat. Kalau kita hitung, ini maaf ya, di sini saya lupa tambahnya. 32 derajat ya. 32 derajat ditambah min 0,3 itu sama saja dengan 31,7 derajat. Oke, berarti ini 32,3 derajat. Jadi suhu interval perubahan suhu inkubator itu berada di antara 31,7 derajat sampai dengan 32,3 derajat. Demikian contoh beberapa soal yang berkaitan dengan masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linier.